Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Kos Bawa Dopi. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang super cantik sekali beliau ini. Masya Allah. Sebelum kita memulai podcast kita pada malam hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Morowali di YouTube. Di mana lagi di YouTube? Follow juga sosial medianya Bumi Morowali di Facebook dan Instagram. Ditunggu subscribe dan follow-nya. Oke, kita langsung ke podcast kita. Selamat malam. Apa nih, kakak, adik? Tante boleh? Oh, Tante. tidak. Ada dong. Bisa diperkenalkan siapa Oke, yang boleh. duduk di depanku ini? Siap. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, biasa dipanggil Amel. Biasa dipanggil Amel. Oh. Tempat tanggal lahir? 20 Desember 2004 dan kebetulan pas lagi di tag video ini lagi ulang tahun sayanya. Wih, happy birthday. Siapa tahu ada Thank you. penonton yang mau sampaikan tawa Oke. di kolom komentar di. Oke. Sip. Amel orang sini. Lahirnya di mana tadi lahirnya? Saya lahir di Ternate. Berarti orang Ternate. Pace-mace orang Ternate. Oh, bukan sih. Saya di Ternate itu gimana ya, Kak? Orang tua itu sebenarnya darah Bugis. Mama papa orang Bugis, cuman merantaunya memang dari remaja itu mereka di Ternate. Berarti Amel besar Lahir besar Ternate, bahkan bisa dibilang saya orang Ternate asli karena saya tuh lebih condong ke budaya di Ternate daripada Bugis sendiri. Tapi masih kental sih Bugisku. sudah berapa lama Amel di Morowali? Sains 2018 sih. 2018. Iya, berapa tahun ya? 3 tahun. Boleh, jalan 4 tahun kayaknya. Jalan 4 tahun. SMA berarti dari SMA, dari pas pindah SMA? SMP, kelas 2 SMP pindah ke sini. Sampai SMA sekarang masih di sini. Oh, sudah kelas berapa Mika sekarang? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. SMA. Wih. Masih muda sekali. Aduh. Cuman mukanya boros mungkin ya? Hah? Boros. Tidak, dewasa aja Oh, mukanya. dewasa. Oke. Tinggal di mana Amel di sini? Di desa mana? Saya tinggal di Desa Keorea. Buat yang mau datang sama saya, boleh. Oh. Sekolah di? SMA Negeri 1 Bahodopi. Halo Bapak Ibu Guru. Oh iya, sempat kita undang juga kemarin di Iya. guru dari. Siapa tahu abis ini saya dapat tambahan nilai. Oh iya, bisa. Kelas berapa Amel? Kelas 2 Kelas 2 SMA. SMA. IPA IPS. IPA. Jurusan IPA. IPA 1. Kan ini yang saya baca-baca tuh Amel ini juara duta genre tuh. Alhamdulillah. Apa itu duta genre kah? Apa itu genre? Oke. Sebelumnya kan kita salam-salam genre dulu, Kak. Bagaimana itu? Oke, kan saya ajarkan begini dia. Kalau saya bilang salam genre, kakak bilang salam. Salam mungkin saya Oke. di. Sebenarnya ada 3 sih salam. Semua yang di belakang kamera juga 2 juta Oke. orang. 2 juta orang ya. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Bagaimana? Sehat, cerdas, ceria. 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 Oh, harus ceria. Harus lentikannya ceria. Begini ceria. Iya. Nah, terus yang terakhir, genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Berencana begini. Berencana. Nah, mungkin sebelum itu Amel mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman apa itu salam genre, kenapa harus seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi salam genre itu kenapa seperti ini? Ini artinya kita menolkan atau menzerokan 3 permasalahan umum pada remaja, yaitu tentang seks bebas, pergaulan bebas, sama nikah dini. Sorry Kak, salah. Apa itu? Koreksi. Ah. Tentang seks bebas, nikah dini, sama nabza. Nah, ini 3 ini poin penting yang memang harus ditekankan gitu pada remaja supaya tidak terjadi begitu, Kak. Genre apa genre? Nah, genre itu merupakan salah satu program dari pemerintah Pemerintah Morowali atau nasional? pemerintah pusat. Pusat. Oh. Iya. Berarti berarti banyak genre Iya. per kabupaten. Seluruh Indonesia ada genre. Per kabupaten atau per provinsi? Kan yang paling di atas tuh ada genre Indonesia. Nah, terus di tiap-tiap provinsi juga ada genre. Nah, di tiap kabupaten kota juga ada genre seperti itu. Nah, kalau kita di sini kan genre Kabupaten Morowali. Iya. Itu tuh program dari pemerintah yang berada di bawah naungan BKKBN. Tujuannya itu untuk membantu remaja mempersiapkan masa depan seperti itu. Mulai dari karir, pendidikan, sampai bagaimana cara kita untuk mengatur diri kita, untuk mengatur bagaimana kehidupan kita yang akan datang seperti itu, Kak. Mulai dari
dua anak ini kan, dua anak lebih baik begitu. Oh, dua. Promosi. Anunya juga begini? Iya, waktu itu kan dulu begini, sorry. Tapi sudah diganti begini, dua anak lebih baik. Oh. Lebih sehat. Kalau begini kan lalu dua anak. Kenapa enggak lebih kasih simpel saya dua anak? Tuh. Begini. Dua anak. Jangan begini dong. Metal dong. Ini kan duta generasi punya rencana. Apa pentingnya remaja untuk mempunyai rencana ke depannya? Oke. Jadi kita sebagai remaja sebelum kita menghadapi fase dewasa, kita kan remaja dari anak-anak menuju dewasa. Nah tentu kita tuh perlu banyak persiapan nih Kak sebelum kita menginjak usia dewasa seperti itu. Mulai dari pendidikan, kesehatan, karir supaya apa yang akan kita jalani ke depannya itu lebih terstruktur, lebih sistematis. Supaya kita nanti kayak lebih nanti saya kalau sudah besar saya mau ke sini, saya jalannya mau ke sini supaya lebih teratur begitu loh Kak. Kenapa Amel tertarik menjadi duta genre? Ceritanya lumayan panjang sih. Mau dicerita? Lama ji waktu untuk Amel. Oke. Pada suatu hari. Aduh, tiap itu dong kayak gitu. Jadi dulu begini Kak, pas waktu itu kan 2020 kayaknya 2020 akhir. Sekitar bulan September atau Oktober waktu itu. Waktu itu kan ada sosialisasi genre di sekolah saya. Nah, saya juga masih awam sekali tentang genre ini. Saya tidak tahu awalnya apa itu genre. Saya baru pertama kali dengar kata genre. Pas itu kan ada tulisan genre. Saya kan bacanya genre. Ternyata itu salah. Ternyata genre musik kah? Genre itu kan lebih ke musik. Kalau genre itu tadi generasi berencana. Nah, dari situ ada sosialisasi. Terus saya kan anaknya gimana ya Kak? Ingin tahu juga begitu dan terus saya bertanya. Tahu-tahu pas saya bertanya begitu ada kepala seksi keluarga sejahtera Ibu Hasna Mahbub. Beliau kayak tertarik sama saya waktu itu. Nah terus beliau utus saya untuk ikut pelatihan di Palu waktu itu. Nah pas setelah ikut pelatihan di Palu, pulangnya ternyata ada pemilihan duta genre. Nah saya iseng-iseng tuh ikut. Bukan iseng sih, maksudnya kayak diutus juga dari sekolah, dapat saran, coba deh tes ikut, siapa tahu kan biar mau menang mau tidak, setidaknya kan kita sudah berusaha kan Kak, sudah mencoba. Namun dari situ, dari waktu yang dibilang cukup singkat ya Kak, sekitar 1-2 bulan, saya memberanikan diri untuk ikut pemilihan duta genre. Nah waktu di situ saya kan sempat takut, nervous juga kan, karena baru pertama. Saya juga ikut, saya kayak waduh gimana nih, saya masih awam sekali tentang genre. Persiapanku belum terlalu banyak, tapi saya disuruh ikut. Dan saya dengan optimisme, dengan keyakinan diri saya percaya bahwa saya bisa. Kenapa mereka bisa, kenapa saya tidak? Kalau kita sama-sama makan nasi. Nah, terus saya coba deh di situ. Dan alhamdulillah apa yang saya pelajari itu masuk gitu loh. Apa yang ditanyakan, alhamdulillah bisa saya jawab. Dan ya begitulah, alhamdulillah sekarang saya bisa jadi duta genre Kabupaten Morowali tahun 2021. Wah. Aduh. Dari kapan menjadi duta genre? Waktu itu kalau nggak salah pertama menjabat itu Maret 2020. Maret 2020. Mau setahun di? Iya, hampir setahun. Apa tugasnya duta genre? Oh iya. Kami duta genre itu sebagai agent ya Kak, untuk mengkampanyekan, mempromosikan tentang itu tadi permasalahan-permasalahan ini agar remaja itu tidak terjerumus pada 3 permasalahan tadi ini. Seks bebas, nikah dini, sama nabza. Program apa saja yang Amel sudah lakukan sebagai duta genre? Kalau program sih ada lumayan sih Kak. Mungkin maksudnya lebih ke kegiatan ya. Kegiatan. Nah kalau kegiatan waktu itu kami ada pas bulan puasa itu Ramadan, kami sempat bagi-bagi takjil di sekolah di Pick Air itu kan lebih, maksudnya lebih turunannya genre gitu. Nah di Pick Air, terus di genre juga kami sempat collab sama usah sebut ya? Iya betul. Bisa. Oke. Sama ownernya Roti Girang. Nah waktu itu kami sama-sama collab, terus membagikan takjil dari owner Roti Girang. Dan Roti Girang. Iya Roti Girang itu. Yang makan kegirangan. Oh iya kegirangan itu. Sampai kurang. Lanjut. Sampai kekurangan itu roti, tidak cukup lantaran kegirangan itu. Nah selanjutnya Amel ada sosialisasi, karena yang di duta genre ini lebih ditekankan pada sosialisasi sih Kak, karena kan memang tujuannya kita untuk berkampanye ya, mengkampanyekan apa yang sudah kita dapat, kita kembalikan lagi pada remaja-remaja yang lain. Karena kan ada slogan dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja.
Makanya kebanyakan di genre itu remaja-remaja. Karena emang menurut riset, remaja-remaja itu lebih cenderung bisa bercerita kepada sesama remajanya. Iya, betul. Karena kalau cerita pada orang tua, tidak semua remaja itu maksudnya mau begitu. Pasti kan akan segan juga. Makanya itulah tadi muncul terobosan kenapa tidak diciptakan remaja-remaja yang maksudnya bisa menemani teman-temannya ketika mereka butuh solusi atau mau diajak cerita. Kan tugasnya kami memang di situ gitu Kak. Apa tadi yang 3 nih? Nikah dini, seks bebas, sama nabza. Bagaimana pendapatnya Amel tentang nikah dini? Nah, kalau dari pengertiannya dulu nih Kak, secara umum nikah dini itu pernikahan yang terjadi di bawah usia ideal menikah. Betul. Nah, menurut BKKBN usia ideal menikah bagi remaja itu 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Begitu. Nah, itulah kenapa kalau kita misal menikah di bawah usia ideal tersebut akan banyak sekali resiko yang kita dapat. Dari kesehatan itu akan berbahaya pada ibu dan bayi karena beresiko terjadi stunting. Iya. Dan ini kan stunting ini Sulawesi Tengah merupakan salah satu penyumbang stunting terbesar di Indonesia. Ini kan di dunia pendidikan sekarang banyak anak-anak yang tidak sekolah. Bagaimana pendapatnya Amel tentang anak-anak yang tidak sekolah? Kalau itu sih sangat disayangkan sekali ya Kak, apalagi kalau kita lihat pendidikan itu sangat penting. Apalagi kita kan di 2030 ya kalau tidak salah, beberapa tahun lagi ini kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Yang dimana penduduk usia produktif itu akan lebih besar daripada non produktif. Makanya itu kita remaja dari sekarang itu kita bantu mempersiapkan remaja supaya bisa lebih menonjol di kemudian hari, apalagi menghadapi bonus demografi itu sendiri. Ini kan apalagi yang satunya tadi pernikahan dini, narkoba, seks bebas. Bagaimana pendapatnya Amel tentang teman-teman SMA yang menggunakan narkoba? Nah, kalau setahu saya nih Kak ya, kalau tidak salah itu pengguna narkoba terbesar di Kabupaten Morowali itu kalau tidak salah di Bahodopi. Di sini karena waktu itu sudah banyak sekali kasus ya Kak, bahkan saya sempat dapat anak sekolah waktu itu pernah bawa bong ya ke sekolah. Tahu bong itu apa? Tahu, alat hisap sabu. Nah, itu saya waktu itu kan saya masih awam sekali dengan yang barang seperti itu ya Kak. Saya tanya dong, apa ini? Dia bilang, jangan pegang itu. Itu kan dia kayak kaca bening begitu. Oh iya. Terus dia bilang jangan, itu alat hisap sabu. Lah terus saya kaget dong, ini anak sekolah Pak, masa bawa alat hisap sabu kemana-mana gitu. Jadi sangat disayangkan sekali ya Kak. Apalagi itu kan dampaknya luar biasa sekali ya bagi tubuh. Saya minum boleh? Iya, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Mau jungkir-jungkir juga enggak apa-apa. Jangan dong. Selain jadi duta genre, Amel aktif di mana lagi? Selain aktif di duta apa lagi? Duta Sampo. Oh tidak. Duta Sampo. Saya aktif di salah satu komunitas itu pecinta seni juga di Morowali, terkhusus di Bahodopi. Namanya Kuas Liar. Halo kakak-kakak Kuas Liar. Woi, Kuas Liar kapan terbentuk ini Kuas Liar? Terbentuk sejak pertengahan 2021 kayaknya kalau enggak salah. Baru-baru sekali. Iya, belum lama. Ini anak-anak Kuas Liar berisikan teman-teman dari mana? Kalau di situ sih dominan pekerja semua ya Kak, kerja di dalam di IMIP situ. Nah, Amel sendiri yang pelajar. Anak sekolah? Ya, saya sendiri yang pelajar, terus saya sendiri yang perempuan, saya sendiri yang paling muda. Jadi salah satu kebanggaan tersendiri juga bagi saya bisa bergabung dengan kakak-kakak yang bisa dibilang sudah berpengalaman ya di dunia seni. Kadang tuh Kak kalau saya keluar terus kumpul sama mereka itu kakak-kakak Kuas Liar, saya pernah dapat ucapan seperti ini. Ih, ngumpul kok sama om-om. Loh. Saya kaget dong. Kenapa enggak bilang saya tante-tante? Terus saya bilang kita itu berteman dengan siapa saja itu tidak salah. Selagi kita tuh mampu membatasi diri kita. Di genre juga dibahas loh Kak tentang batasan diri. Nah, di situ Amel bilang sama teman Amel begitu. Amel bilang, enggak salah
temannya kita bergaul tidak salah, tergantung dari kita. Kita itu mengikuti pergaulannya bebas atau tidak. Pergaulannya itu positif or negatif. Jadi bagaimana cara kita untuk memposisikan diri, menyikapi keadaan, begitu Kak. Bagaimana pas Amel masuk, siapa yang nawarin? Di kos liar. Iya, langsung masuk kah atau bagaimana kah begitu? Waktu itu kan ceritanya Amel lagi buka-buka Instagram nih ya. Terus nggak sengaja lihat di salah satu postingan ada tuh ngepost kayak sketsa wajah gitu sama pokoknya lukisan-lukisan begitu. Terus Amel iseng dong lihat Instagramnya, terus orang Bahodopi. Makanya Amel jadi kayak tertarik, terus Amel DM deh. Malam Kak, malam, iya. Terus kami mulai bincang-bincang seputar seni di Morowali sini. Terus muncullah ide buat bikin salah satu komunitas yang berisikan pekerja seni yang ada di Morowali. Oh berarti Amel ini salah satu pendiri? Iya, salah satu foundernya. Kami waktu itu ada 6 orang. Kenapa tertarik bikin? Karena kan setahu Amel nih ya Kak, tapi nggak tahu juga kalau memang sudah ada atau belum. Tapi di Bahodopi sini kayaknya belum ada deh. Belum ada. Belum ada komunitas yang memang tertuju fokus utamanya itu di seni seperti itu. Oh sudah ada yang pertama yang seni Bahodopi fotografi. Ya itu kan bukan siapa? Irfan sama Roma. Iya kan? Bang Rio lagi sudah yuk. Oh cikal bakal. Next. It's okay. Nah jadi waktu itu kami berbincanglah kami 6 orang. Waktu itu kan saya sama Kak Valdi Musa sama Om Rusdi kalau nggak salah itu. Tahu. Nah tahu kan? Nah terus itu kami kayak bikin rencana ngumpul di 50-50 waktu itu first time kami meet di 50-50. Terus ada beberapa yang ikut. Saya tanya ini siapa? Oh ini teman saya dan ajakin temennya juga. Nah pas itu kami cuma 6 orang founder. Kami di situ bahas tentang penamaannya. Waktu itu sempat ribet juga pas penamaannya. Kenapa namanya kuas liar? Nggak kuas imut, kuas sopan. Aduh, kuas sopan. Kenapa harus liar? Nah jadi gini Kak, kita tuh mau bikin komunitas yang maksudnya kuas itu kan berhubungan sama seni lukis. Nah kebetulan kami di dalam situ kan kebanyakan bahkan hampir semua ya Kak tertuju pada seni lukis itu sendiri. Oh berarti kuas liar ini rata-rata kan seni toh lebih ke seni lukis. Lebih menonjolnya ke seni lukis. Tapi ada beberapa masukan sih katanya mau dibikin perkumpulan seni saja biarpun namanya kuas liar tapi maksudnya kayak banyak ada seni teater, seni musik. Oh banyak divisi lagi begitu. Iya seperti itu. Boleh dilihatin nggak karyanya? Oh iya, ada tadi saya lihat Amel bawa. Oh iya. Sesuatu yang. Tara. Oh. Woi. Ini ya Kak. Dilukis sendiri nih Mel. Iya. Ini Amel terinspirasi dari salah satu pelukis namanya Kak Shiba. Siapa? Itu orang luar negeri. Kak siapa namanya? Shiba. Jepang? No. Kalau Iya, nama Jepang iya. Hah? Orang kalau bukan Pakistan sih India begitu. Amel kurang tahu lengkap sih. Tunjukin di kamera. Oke. Ini lukisan udah. Ini ada tanggalnya. Nur Amalia 7 Agustus 2020. Oh, di sini. Wih, tanggal jadian kayaknya nih Mel. Bukan. Tanggal pembuatannya dong. Tapi berapa lama sih ngelukis gitu itu? Butuh waktu berapa? Iya, kalau ini dulu berapa lama ini? Tergantung mood sih Kak, mood-moodan. Kalau ini kayaknya sekitar 4 jaman lah. 4 jaman dia. Kalau Iya. ini Itu hampir sama sih Kak karena kan proses blok warnanya itu lumayan Iya. begitu ribet, cuman pas pembuatan awannya itu yang lumayan ribet. Apalagi di pencampuran warnanya kan memang harus telaten sekali, salah sedikit warnanya beda. Tone-nya ndak sama. gradasinya dia. Iya. Degradasi. Iya, betul kok, betul gradasi. Apa? Waktu itu saya ada Shift dia, betul. sempat bikin project lukisan gitu, ndak terlalu besar sih, mungkin sebesar ini kayaknya. Nah, Sebesar mana? ini nih, Ini saya kira temboknya. kebesaran. Hah? Sebesar itu waktu itu karena pas bikin itu waktu lagi mepet-mepetnya. Jadi alhasil selesainya hampir 3 bulanan. Sebenarnya kalau melukis itu Kak yang ribetnya itu bukan lebih ke
langsung prosesnya itu, tapi lebih ke konsepnya yang sulit. Kita kayak mau konsep, contoh waktu itu kan Amel kemarin tema Aku Indonesia. Nah itu kita susun konsep apa saja yang mau digambar tapi masih berhubungan dengan Indonesia. Jadi waktu itu Amel sempat gambar tari saman. Dalam satu kanvas itu ada tari saman, ada gajah Sumatera, ada batik, ada reok Ponorogo, tari Bali, sama apa ya waktu itu, rumah khasnya Minang yang kayak tanduk-tanduk Iya, gitu. iya. Apa lagi namanya itu? Nggak tahu, ada ya? searching di Google aja. Nanti kita searching. Harus baca lagi. Ini di Kuas Liar toh terbentuk baru beberapa bulan. Bagaimana? Maksudnya ini Kuas Liar lebihnya ke organisasi, komunitas, atau cuman forum-forum biasa, perkumpulan biasa? Sebenarnya itu Kak, itu lebih ke perkumpulan ya Kak. Ke perkumpulan mengarah ke komunitas. Karena di situ kan memang kita kumpul yang sehobi. Yang sehobi, makanya kita bisa sharing-sharing, tapi untuk tujuan kedepannya itu masih menjadi pembahasan. Karena Kak, untuk ketemunya saja bisa dibilang susah sekali. Apalagi kan kalau kerja di dalam itu kan shift-shiftan. Iya, betul. Ada yang reguler, ada shift malam, ada yang shift malam ketemu shift pagi. Itu yang susah, yang waktunya tuh terbentur gitu Kak. Iya. Ini kan Amel ya bisa lah dibilang pelajar karir toh. Aduh. Karena aktif Amin. di berbagai dalam, maksudnya ini orang tua bagaimana tentang Amel terhadap kesibukannya Amel saat ini yang jadi duta genre, ikut juga komunitas, aktif juga di sekolah. Maksudnya ini orang tua izinin atau bagaimana? Kalau dari orang tua sendiri sih alhamdulillah ya Kak, orang tua saya tuh mendukung sekali. Sejak apa yang saya lakukan itu positif, mereka mendukung. Karena saya pernah bilang begini sama papa, yang saya lakukan saat ini untuk kebaikan saya di masa yang akan datang, di masa depan. Jadi apa salahnya kita mempersiapkan diri dari sekarang gitu loh. Karena kan tidak selamanya juga kita mau sama orang tua kan Kak. Pasti akan ada saatnya kita pisah sama orang tua, entah itu pisah yang bagaimana, tapi jelas pasti kita akan pisah sih. Kenapa Amel tertarik melukis? Hobinya memang melukis. Bisa dibilang begitu Kak, karena saya menekuni dunia lukis, bukan dunia lukis sih. Kalau masih awal-awal kan first time itu masih krayon, kayak masih pensil. Iya. Saya pertama terjun ke dunia seni itu pas TK. TK? Oh jadi dari TK sudah hobi melukis? Iya sudah hobi. Waktu itu saya sempat keliling-keliling untuk lomba. Bahkan waktu itu saya pernah ditahan 6 bulan di sekolah TK. Saya tidak dibolehkan dulu SD. Katanya masih ada lomba-lomba yang saya mau ikuti. Sampai saya ditahan 6 bulan. Sampai seharusnya sekarang kan saya sudah kelas 3 SMP. SMA, tapi saya ditahan, makanya itu sekarang masih kelas betul. 2004. Iya. Itu nih saya mau bertanya dari tadi. Kan perasaan 2004 kan adekku 2004. Adekku 2004 kelas 3 SMA. Kenapa? Oh, itu jawabannya di. Itu Astaga, kenapa kita jawab? Nggak ditanya, masa saya menjawab sendiri. Hah? Kuliah. Ada tadi kuliah. Lompat nih. Loncat Iya. kelas. Oh, ada mungkin diambil kelas Excel. Atau orang dalam. Hah? Iya, akselerasi. Ada ambil Excel toh? Apa lagi? Apa lagi, Di? Oh iya, mau tanya, Amal kan duta genre nih. Iya. Tadi kan ada di fokusnya itu nikah dini ya salah satunya. Kalau menurut Amal sendiri, usia ideal atau besok rencana Amal pengen nikahnya di usia berapa? Kalau menikah itu sebenarnya tidak ada kata terlambat ya Kak. Tapi tergantung dari kesiapan diri kita. Banyak yang perlu dipersiapkan, mulai dari mental, psikisnya kita, kesehatan, pendidikan, Ekonomi. Iya, apalagi kalau laki-laki kan harus siap finansial nih ya. Karena kan kalau menikah itu bukan cuman dia sendiri yang mau dibiayai, pasti kan akan punya istri. Kalau apalagi kalau sudah punya anak gitu. Faktor pertama perceraian itu ekonomi. Iya, ekonomi itu salah satu sih Kak. Faktor nomor 1. Iya, ekonomi. Nah terus sebenarnya nikah dini itu bukan terjadi karena mungkin kebanyakan hamil di luar nikah. Tapi terlepas daripada itu, pernikahan dini juga ini bisa disebabkan karena adanya kebudayaan gitu loh, faktor kultur gitu. Contohnya nih ya, saya kan orang Bugis juga kan, orang Bugis. Orang tua saya juga waktu itu menikah di bawah usia ideal, bisa dibilang pernikahan dini lah ya.
Tapi untung alhamdulillah saya tidak stunting ya, amit. Iya. Untung saya tidak stunting karena memang waktu itu kan dulu itu informasi sama pengetahuan seputar stunting itu masih minim sekali. Stunting itu apa? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama. Lengkap. Catat. Lengkap sekali pelajaran biologi. Iya. Jadi itu tuh bisa disebabkan karena adanya pola asuh yang kurang tepat juga, sanitasi, dan juga pas mengandung itu ibunya maksudnya kayak kurang mengkonsumsi gizi begitu, makanya anaknya stunting. Narkoba, apa lagi? Nikah dini, Seks bebas. seks bebas. Waduh, Kayaknya ini dua nikah dini, seks bebas berkaitan jadi. berkaitan sekali karena hampir yang paling besar faktor penyebab nikah dini itu karena itu tadi Kak, seks bebas. Makanya berkaitan. Sebenarnya tiga hal ini berkaitan semua sih. Cuman yang paling dekat mungkin itu tadi. Yang ini dua di. Mau tanya dong Amel, kan Amel rasa ingin tahunya tinggi dan pengetahuan Waduh. banyak. Alhamdulillah, amin. Kalau masuk di lingkungan orang dewasa gitu, ada nggak sih ketakutan atau apa gitu hal yang digelisahkan? Jadi gini ya Kak, kita kalau mau menyampaikan seperti ini kepada orang tua kadang kita juga segan. Kenapa saya katakan segan? Karena kita kan lebih muda nih ya Kak. Saya takutnya muncul kata-kata seperti ini, wah kamu itu masih kecil, kamu tahu apa? Nah itu yang paling saya takutkan, tapi kami itu Kak diajarkan, kami dilatih bagaimana cara berbicara pada orang tua. Kita itu menyampaikan pelan-pelan, kita tidak boleh emosional, kita harus menyampaikan, Pak, Bu, seperti ini bahayanya seperti ini. Kalau perlu kita tunjukkan data atau bukti, karena kalau orang tua kan biasanya kalau cuma sekedar bicara, wah kamu tahu apa, kamu masih kecil. Jadi sebaiknya kita tunjukkan, ini dia contohnya seperti ini. Jadi kita kasih kata-kata yang sederhana tapi masuk sama mereka, seperti itu Kak. Mungkin untuk kesehariannya bertemannya itu ya sebayaan atau emang lebih nyaman ke yang lebih tua? Aduh, kalau ngobrol sih biasanya mungkin yang lebih tua karena mungkin kayak lebih ke pendengar yang baik ya, bisa bertukar dimensi antara orang tua, maksudnya orang yang lebih dewasa daripada Amel sama Amel. Karena kan Amel mengambil dari sudut pandang remaja, mereka mengambil dari sudut pandang orang dewasa. Makanya kita tuh bisa bertukar dimensi, makanya lebih enak gitu. Tapi kalau keseharian teman sebaya sih Kak, karena kan di sekolah juga pasti kan teman sebaya, masa iya mau anu sama guru gitu kan. Kalau pasangannya, Wah, sebaya atau yang dewasa? kalau pasangan itu ya cewek-cewek nih ya, catat. Waduh. Kalau pencari pasangan tuh sebenarnya bukan cuman dilihat dari umur ya Kak, kalau setahu Amel, tapi kedewasaan itu yang paling penting sih Kak. Karena kalau kita mempersiapkan masa depan kita nanti, mempersiapkan kita berkeluarga nanti, itu kan kita harus sepemikiran nih Kak, harus dewasa dulu. Jangan sampai kita mau menikah tapi kita masih berpikiran anak kecil gitu. Waduh, bahaya. Udah seret nih. Asik. Apa suka dukanya menjadi duta genre? Sukanya dulu, sukanya. Oh, sukanya dulu. Positifnya dulu. Oke, yang positifnya, yang sukanya nih Kak, yang jelas pasti popularitas itu meningkat ya Kak ya. Kita bisa bertemu dengan banyak orang yang dulunya Amel kan cuman stuck di situ-situ saja, tapi sekarang bisa bahkan sudah keliling Morowali. Dari paling ujung sampai ke ujung, waktu itu sampai di waktu itu baru sampai di Bungku Pesisir sih. Kita bisa bertemu dengan banyak orang yang bagaimana ya Kak, punya watak yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, dan kita tuh jadi lebih mengerti, oh orang itu tidak sama, setiap orang tuh beda-beda, ada ciri khas masing-masing, makanya kita bisa lebih mengenal orang Betul. yang lebih banyak gitu Kak. Dukanya? Oh, kalau dukanya itu mungkin lebih ke jam tidur sih Kak. Bagaimana caranya Amel mengatasi, kan ini Amel sibuk tuh sekali, ya betul, maintenance waktu. Bagaimana caranya Amel mengatur waktunya supaya bisa ada waktunya pacaran, ada waktunya beribadah, ada waktunya ke sekolah, ada waktunya jadi berkomunitas, bersosialisasi, ada waktunya podcast. Waduh. Itu diatur memang tuh. Nah, kalau untuk Amel sendiri cara manage waktu tuh tergantung sih Kak. Kalau misalnya kegiatannya hari ini
ya pandai-pandainya kita mengatur. Contoh kalau sehari kan Amel kayak sekolah dari pagi ke jam 10 begitu, jam 10. Nah terus sekarang juga bantu-bantu orang tua gitu. Nah habis itu kalau sudah selesai kerjaan di rumah, baru deh tuh kerjain apa yang memang jadi kewajiban Amel di Duta Genre itu. Kayak contoh bikin materi buat nanti presentasi atau untuk sosialisasi, bikin materi, bikin konten edukasi begitu. Terus malamnya tuh kadang ngedit, atau kan biasanya kalau pertemuan kosliar itu malam. Nah bisa tuh diagendakan malam, pulang dari itu mungkin ada tugas sekolah atau apa begitu dikerjakan dulu, baru deh tidur. Tapi orang tua memaklumi jika kesibukannya Amel. Maklumi. Karena kan Papa Amel juga berpikir pasti kan kita sudah dewasa ya Kak. Nggak mungkin kita mau dikekang terus, kita kan pasti juga ingin berkembang gitu dengan caranya kita sendiri. Waduh. Ini kan ya Amel tahu sendiri bagaimana sekarang pertumbuhan penduduk di Bahodopi toh. Dengan ya banyaknya, maksudnya ini seusia Amel banyak sekali sudah beda lah dari tahun ke tahun menunjak drastis toh. Salah satu faktor penyebabnya itu ya nikah dini itu tadi. Kan ini SMA di Bahodopi ada berapa? SMA 1 Bahodopi toh pertama, Iya, apalagi sama SMK Al Khairat, cuma 2 toh? Iya. Apakah maksudnya balance begitu dengan banyaknya usianya Amel di sini? Hanya ada 2 sekolah. Sepertinya sih kayak kurang ya Kak. Apalagi kalau kita lihat kepadatan penduduk di Bahodopi ini makin hari makin padat. Ya, betul. Kalau misal ada orang kesini, wah telepon keluarga. Di sini bagus loh, siapa tahu mau ada cari peruntungan di sini. Kan otomatis kepadatan penduduk makin bertambah. Iya. Tapi luas wilayahnya kita di situ-situ saja tuh, stuck di situ saja. Nah kalau untuk 2 sekolah sih menurut Amel rasanya kurang ya Kak. Mungkin dari pemerintah mau bangun sekolah lagi, aduh. Iya, kalau dari perspektifnya Amel, dari matanya Amel harus ditambah sekolah. Sih, harus. Berapa? 1, 2, 3, 18? Aduh, kebanyakan. Mungkin 1, 2 cukup lah ya Kak. 2 cukup karena kalau ini 2 menurut dari kacamatanya Amel enggak cukup. Bukan enggak cukup sih Kak, maksudnya kurang maksimal lah. Ya, betul. Kurang Karena maksimal. jauhnya mungkin satunya di sini, satunya di sini. Kelebihan muatan kayaknya memang iya, karena waktu yang kemarin kan kita undang memang bahas di SMA-nya Amel rasa tidak kelebihan muatan tidak. Lumayan sih Kak. Apalagi kan penerimaan siswanya tuh juga terbatas. Iya, betul. Jadi banyak anak-anak kayak yang mau sekolah tapi sudah terhalang terkendala karena di situ. Full. Mau bertanya? Boleh. Rencana kedepannya Amel kan kesini kan merantau nih. Nah, di sini kan ada perusahaan besar juga. Iya. Rencana ke depan pengen lanjut kerja atau kuliah? Kalau dari Amel pribadi nih ya Kak, kalau memang masih bisa lanjut kuliah ya lanjut aja dulu. Karena zaman sekarang apa ya Kak? Kalau kita kuliah itu kan sekarang itu maksudnya lebih banyak pengalaman yang kita dapat kalau secara edukasi ya kan. Jadi kita bisa bekerja dengan lebih apa ya Kak? Maksudnya pekerjaan yang kita dapat itu sesuai, siapa tahu Amel mau kerja di sini kan harus kuliah dulu, ambil jurusan ini baru kerja di situ. Tapi kalau untuk kedepannya lebih ke depan itu lagi kayak belum dulu sih, belum sampai ke situ sih. Yang intinya harus sekolah dulu, jadi orang bener, bisa banggain kedua orang tua, jadi orang bermanfaat bagi orang sekitar, itu sih yang paling penting. Oh berarti untuk kedepannya ini Amel masih mau sekolah, masih mau kuliah? Iya, masih mau cari-cari dulu nih passionnya di mana gitu. Karena nih Kak, kalau sukses itu kan tidak harus kita punya titel ya, kita tidak harus punya gelar. Ya betul. Contohnya Ibu Susi, mantan Menteri Perikanan. Beliau kan maksudnya tidak sampai wah sekolah tinggi-tinggi, tapi beliau bisa jadi menteri. Kenapa kita tidak? Itu sih tergantung perempuan niat lagi. sama betul sekali. Hidup itu perempuan. luar biasa, emansipasi wanita. Perempuan Indonesia favorit Amel siapa? Najwa Shihab. Kenapa? Apa ya Kak? Mbak Najwa itu orangnya cerdas, tegas, terus maksudnya berani menyuarakan yang salah. Beliau itu berani begitu berkata, beliau berani speak up tentang apa yang menjadi permasalahan wanita. Apalagi beliau kan membela sekali kaum wanita ya Kak. Pernah beliau bilang seperti ini, kalau Mbak Najwa disuruh pilih presiden, pilih siapa? Pilih perempuan. Pilih menteri, pilih siapa? Pilih perempuan.
kalau anggota DPR pilih siapa, pilih perempuan. Jadi saya kayak waduh, Mbak Najwa ini luar biasa sekali memperjuangkan hak wanita. Gender, kesetaraan gender itu bahkan sudah diciptakan sama Mbak Nana, karena beliau menunjukkan yang pantas jadi pemimpin bukan cuma laki-laki, bukan cuma pria saja yang bisa memimpin, yang bisa menjadi anggota DPR, presiden atau yang lain-lain, tapi perempuan juga bisa seperti itu. Menurutnya Amel, bagaimana pendidikan di Bahodopi ini terkhusus ya di Morowali terkhususnya Bahodopi? Bagaimana pendidikan tentang kualitas gurunya kah, kualitas penunjang contoh fasilitas sekolah dan lain-lain? Bagaimana menurutnya Amel? Apakah SMA 1 Bahodopi ya sekitaran Bahodopi atau secara keseluruhan saja betul, Kak? Morowali. Supaya tidak terpusat gitu. Betul. Morowali. Nah, kalau misal mau membandingkan ya Kak, bukan membandingkan sih, tapi kalau kita mengambil contoh dari daerah di luar Morowali, sebenarnya sih mungkin tidak bisa kita bandingkan ya Kak, apalagi karena Morowali ini kan belum lama ini jadi daerah berkembang sekali begitu kan, pesat sekali perkembangannya, barusan tiba-tiba sudah luar biasa sekali, lumayan sih. Karena kalau Amel lihat secara umum keseluruhan, kalau dari guru-gurunya sih Amel kurang tahu ya Kak, tapi kalau dari sekolah Amel sendiri cukup lah ya Kak untuk kita gitu. Tapi kalau untuk yang fasilitas sendiri itu mungkin masih bisa dibilang kurang ya, bukan cuma di sekolah Amel tapi mungkin di sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Kurang contohnya kurang apa? Kurang fasilitas komputer kah atau fasilitas apa? Iya, itu salah satunya Kak. Terus saya no comment. Iya. Ini kan anggaplah ini Amel baku ketemu sama Pak Bupati itu. Apa yang mau Amel sampaikan sebagai duta genre Morowali tentang pendidikan atau tentang pergaulan, pokoknya tentang yang berhubungan sama bidang betul Amel. Sekali. Oke, kalau Amel ketemu sama Pak Bupati, mungkin Amel mau sampaikan tentang peningkatan infrastruktur di sekolah, tentang pengadaan apa saja yang masih kurang di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Morowali, karena tidak semua sekolah kan sudah lengkap. Betul. Kalau kita mau melihat dari luar sana, kita jelas tidak bisa membandingkan dengan di sini Kak, karena mereka itu kan sudah lama mungkin berkembang, sedangkan kita juga belum lama ini, jadi kan penduduknya juga masih baru-baru, jadi mungkin lebih ke situ sih Kak. Pengadaan alat-alat yang di sekolah kayak mungkin lab komputer atau lab biologi, lab kimia, seperti itu sih Kak, untuk menunjang pembelajaran itu betul. Terutama. Ini kan Amel ya ada di sini berkat kedua orang tua toh. Maksudnya ini ada yang mau disampaikan Amel sama orang tua tentang mewek nih saya. Tidak rasa terima kasihnya Amel kah, atau ada yang mau diceritakan yang belum sempat tersampaikan? Kalau untuk orang tua sendiri pasti jelas banyak terima kasih ya Kak, karena sampai saat ini sudah mau dukung Amel dimanapun Amel berada. Papa tuh pernah bilang kayak gini, kayak dimanapun kamu itu merek saya dimanapun kamu berada, ilmu itu selalu ada buat kamu gitu. Tidak peduli kamu mau di mana, ilmu itu selalu penting buat kamu gitu. Masih ada pertanyaan lain? Last question. Iya. Harapannya Amel, apa harapannya Amel untuk Kuas Liar ke depannya? Untuk Kuas Liar, untuk genre, untuk Kabupaten Morowali. Oke. Betul sekali. Kuas Liar dulu lah. Untuk Kuas Liar. Untuk Kuas Liar sendiri Amel berharap semoga kedepannya makin solid. Nah, semakin solid terus semakin banyak terobosan-terobosan baru yang bisa kita bikin dan mengembangkan minat seni pada orang-orang di Kabupaten Morowali, seperti itu sih Kak. Supaya yang minat sama seni itu bukan cuman itu saja, maksudnya lebih berkembang. Supaya orang itu tahu bahwa wah, seni itu tidak membosankan ternyata. Seni itu seru, cuman mungkin caranya kita, sudut pandangnya kita, perspektif kita tentang seni itu yang bikin kita wah, seni itu kok gini sih, gini. Seperti itu. Kalau untuk genre, untuk teman-teman seusianya Amel, untuk teman-teman remaja seusia Amel, teman sebaya Amel, semoga kita kedepannya bisa menjadi remaja yang berkualitas, remaja yang dijauhkan dari segala masalah-masalah yang umum pada remaja, dan kita juga bisa menjadi generasi penerus yang berguna bagi bangsa dan negara.
tidak melulu kita harus menjadi dokter, tidak melulu kita harus menjadi tentara, tidak melulu kita harus menjadi polisi or something like that. Tapi tentang bagaimana cara kita untuk memantaskan diri kita untuk berguna bagi orang sekitar, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Betul. Ini last lagi. Oke. Last tuh kayak volley ya. Apa? Last one. Apa tadi mau kutanya? Dipotong interupsi. Serius saya lupa pertanyaan gua. Saya lupa mau tanya gua. It's okay. Ingat-ingat dulu. Apa nih? Kayak hilang langsung. Blank. Iyo. Astaga, iyo. Jangan terlalu ditatap kayak terhipnotis. Bahaya tatapanku. Ini Mel tuh. Sudah diingat? Belum ya, bersama ingat. Nggak ada pertanyaan? Aku tanya. Oh ya, silakan Bang Ali. Amel ini kan sekarang kan tinggal di bawah Dopi nih, dan masih usia muda ya, remaja gitu. Bawah Dopi ini kan banyak kedatangan pendatang dari daerah manapun gitu. Terpengaruh nggak sih Mel? Terasa banget nggak pengaruhnya terhadap Amel selaku ya masih usia pelajar gitu? Kalau bagi saya sih Kak, lumayan ya, karena ini daerah pertama yang menurut saya banyak sekali pencampuran kultur dari orang, terutama dari suku ya Kak. Ada suku Bugis, ada pribumi, suku Bungku, ada Toraja, Ada Makassar. Jawa, Makassar, banyak sekali yang tidak bisa Amel sebutkan satu-satu. Jadi di situ kerasa sekali, apalagi pas berdialog, karena dialek yang kita pakai kan beda-beda. Jadi kita tuh harus pintar-pintar menyesuaikan cara kita berbicara begitu, supaya tidak ada kesalahpahaman gitu. Kalau misal Amel lagi bicara sama orang yang maksudnya orang di sini lah, mungkin kita bisa pakai logat di sini. Kalau sama-sama Bugis, Amel bisa pakai dialek Bugis. Tapi kalau di rumah itu kan bisa pakai dua bahasa Bugis sama bahasa Ternate. Jadi sepintar-pintarnya aja kita Kak menyesuaikan sama keadaan yang ada. Ini kan Amel 2021 ini goals apa saja yang Amel sudah capai? Kalau ini sih goals Amel mungkin waktu itu tadi udah menjadi duta genre, terus bisa bergabung dalam salah satu komunitas seni. Itu sudah goals bukan dari 2021, sudah dari tahun-tahun kemarin, cuman baru terlaksana tercapai tahun di 2020. ini. Iya. Goals yang akan datang yang masih direncanakan oleh Amel. Kalau itu sih masih rahasia ya Kak. Karena saya enggak terlalu mau umbar-umbar apa goalsnya itu. Intinya pasti Kak nilainya lebih tinggi gitu. Mungkin yang lebih positif itu pastilah ya Kak. Tapi untuk yang selanjutnya ini masih rahasia. Masih rahasia di Iya. 2022 mau merit ke apa? Oh, belum cukup umur, masih di bawah umur. Terima kasih banyak ini Mel. Oke. Telah meluangkan waktunya untuk podcast malam ini. Kalau Sama-sama. diundang lagi nanti bisa Ji? Siap. Bisa sekali atau bisa? Bisa sekali. Oke. Apa sih yang tidak buat podcast baru? Oke, thank you. Terima kasih telah menonton podcast Kos Bawa Dopi hari ini. Jangan lupa subscribe di sama ini baju yang Aduh. kupakai. Ini nih gelasnya nih. Di mana? Bahasa Plon. Sablon. Sablon. Di bawah ini ada, nanti ada Ji juga di bawah sini Ji, kalau ada yang mau pesan-pesan baju toh. Oke, thank you. See you the next podcast. Dadah.